Silakan Pak. Halo, assalamualaikum, Mas Rian. Waalaikumsalam Pak. Wah, jumpa kembali nih. Jadi Iya Pak. ini Mas Rian, kami senang sekali tujuan kita hari ini akan ini Mas berbagi mengenai apa yang kita ketahui. Ya ini Iya. kan kalau saya kebetulan ini dalam rangka gini Mas, memberdayakan apa yang di masyarakat Indonesia generasi muda Mas milenial itu harus yang produktif kalau menurut saya Mas gitu. Ya kalau tinggal di kampung-kampung ini kan apa yang bisa dijadikan usaha begitu yang memang menguntungkan kan gitu. Sebetulnya ya kalau ditekuni kan ya cukup menjanjikan, menguntungkan. Oleh karena itu saya sering mendatangkan narasumber-narasumber yang kompeten yang sudah berhasil Mas. Nah, kali ini nanti Mas Rian Hervianda ini kita ngisi terus Mas ya sampai masyarakat itu bisa dan ahli untuk memelihara ayam kampung khususnya begitu. Ini dasar latar belakangnya. Ini tulisan saya kan nampak ini kan Mas? Nampak Pak, jelas Pak, nampak Pak. Oh, nah ini kan fotonya juga dari sampean. Iya. Untung dengan ayam KUB. Nah, hari ini bahasan kita ini termasuk video yang kedua Mas kita. Iya, Jadi yang tadi udah saya upload kan mengenai berkunjung ke tempat sampean kemarin ya kan. Nah, ini sekarang tindak lanjutnya materinya lah sekarang ini. Kalau kemarin kan masih garis besar berkunjung memang ada peternakan ikhlas itu tadi. iya. Jadi ini Mas kita mulai ya Mas ya kita bincang-bincang mengenai ayam KUB dulu Mas. Nah, ini masyarakat mungkin ada yang belum tahu loh Mas. KUB itu apa dulu gitu kira-kira. Mohon penjelasannya Mas Rian ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi kita langsung aja Pak. Kalau untuk ayam KUB itu adalah ayam yang memang dihasilkan dari 6 generasi yang diciptakan oleh dari Badan Litbang, dari BPTP. Jadi ayam KUB ini singkatan dari ayam kampung unggul Balit Bangtan. Oh, Nah, asalnya dari Bogor. oh ya, Kampung Unggul Balit Bangtan. Oh, Iya, Kementerian Pertanian itu Mas ya. betul Pak, Ya. benar sekali Pak, dari Kementerian Pertanian. Kok dibilang unggul gimana Mas Rian? Apa kelebihannya? Jadi kalau untuk ayam KUB ini sendiri, itu kan sudah melalui seleksi sampai dengan 6 generasi dari literatur yang saya baca. Iya. Jadi si ayam KUB ini memiliki sifat mengeram yang hanya bersisa tinggal 10% Pak, dibanding dengan ayam kampung asli, ayam kampung biasa. Jadi dari segi daging juga relatif lebih cepat dipanen. Nah, jadi ayam KUB ini bisa dipanen dalam waktu 60 hari sampai dengan 65 hari dengan bobot 0,9 kilo sampai dengan 1,2 kilo. Berbeda dengan ayam kampung biasa yang Iya. harus mencapai 3 bulan ke atas. Nah, itu kalau perbandingannya tadi Mas yang 60 sampai 65 hari itu berapa kilo? Kalau ayam kampung biasa berapa kilo, Mas? Jadi kita kemarin pernah coba, Mas. Pak, ayam kampung asli dengan ayam kampung KUB itu di umur 46 hari, Pak. Yang ada video hari. saya di YouTube, itu bobot rata-rata ayam KUB bisa 7 sampai 8 on, tapi di bobot ayam kampung asli hanya 4 on, Pak, paling tinggi. Iya, apalah separuhnya lebih sedikit ya kan itu. Iya, Apa Pak. yang ayam kampung tadi. Kan nah itu kan. Ini termasuk yang di belakang saya ini kan backgroundnya. Iya, betul Pak. Itu tadi. Yang 7 sampai 8 on, kalau masih 4 on. Ayam ya, kampung biasa. Oh, itu berarti dari segi apa ya Mas ya? Ini daging wah mantep gitu loh. Yang betul, penting Pak. kan rasanya kampung juga. Rasa sama Pak dengan ayam kampung asli. Oh, ya itulah. Oh, kalau saya sering ini Mas, sering bikin ingkung saya Mas. Ingkung ya Pak. Nah, itu kan kalau gede gitu jago itu kan lumayan. Nah, itu berarti
kelebihan yang pertama tadi memang dari pedaging tadi cepat besarnya itu kan kira-kira. Nah, terus tadi kalau dari produksi telurnya kan tinggi, dari siapa bilang cerita cuma tinggal 10% ngeramnya itu tadi. Betul, Pak. Nah, itu penjelasannya sebagai orang awam gimana, Mas? Jadi kalau ayam KUB ini produksi telurnya dia 1 tahunnya bisa 150 sampai dengan 180 butir, Pak, per Oh ya. tahun. Ya. Kalah sedikit kan Jadi, sama ayam apa itu bisa 220, Mas. Ayam petelur. Arab. Oh, ayam petelur ya, Pak. Ayam Ya. ras petelur itu, Pak. Ya. Makanya kan kan dari dua sisi lumayan bertelurnya. Dari pedagingnya inilah yang nampaknya keunggulan utamanya nampaknya. Ya. Terus dari segi ini, Mas, zaman udah berpengalaman memelihara. Apa namanya kendala-kendala yang utama apa, Mas? Kalau kendala sih biasanya di ayam KUB ini nggak khusus ayam KUB sih, Pak. Semua ayam kalau kendala itu paling penyakit, Pak. Apalagi di musim hujan, itu biasanya penyakit lebih rentan datang menyerang si ayam ini. Ya, solusinya gimana? Selain divaksin, juga kita ada jamu-jamuan. Memang saya vaksin ini tidak ikutin sampai tuntas. Ya. Jadi saya lebih kepada jamu-jamuan, Pak, yang herbal. Oh iya, Mas. Itu kan sama dengan ini juga. COVID-19 itu kan gitu. Jamu juga manjur kan, Mas, meningkatkan imunitas itu kan. Iya. Iya, betul. Terus ini, Mas, sampai kita kan di awal ini kan cerita-cerita dulu. Nanti kan sampai akhirnya teknik-teknik jitu tadi memelihara tadi. Mas, kalau ayam yang model begini, saya itu pernah nonton-nonton di YouTube juga. Belajar itu ada ayam joper gitu, apa bedanya itu, Mas? Pernah dengar? Kalau ayam joper dia, Pak, lebih ke pedaging. Oh. Nah, ayam KUB ini bisa dua, bisa ke pedaging, bisa juga ke petelur. Oh. Joper itu Jawa Super gitu kan, Mas? Iya, joper itu sepengetahuan saya dari indukan ras merah disilangkan dengan ayam Bangkok. Oh. Pengetahuan saya. Kalau ayam gorila, Mas, ayam gorila. Ayam gorila saya literaturnya belum ketemu, Pak, untuk saat ini, Pak. Iya. Yang itu kalau nggak salah sih yang kemarin dengar Pak Abdi Sitorus itu yang ahlinya ayam gorila. Iya, tapi itu banyak pedagingnya, Mas, besar kali gitu untuk pedaging gitu. Betul, Pak. Iya, memang itu besar sekali memang ayam gorila itu. Iya, itulah. Nah, ini kan kita namanya cerita-cerita ini, Mas. Kapan nanti para generasi muda atau bapak yang terinspirasi mau melihara ini ayam kampung KUB, wah kan tentunya kan beda itu tadi. Terus ngomong-ngomong, Mas, ini kan kalau orang mau memelihara itu kan, kalau ngambil DOC-nya dari Mas Rian bisa ini. Kalau orang kan pasti tanya, nanti pasti ditanya itu, Mas. Mana aku mau melihara mana yang anak-anaknya itu DOC-nya kan gitu, Mas. Gimana itu, Mas? Kalau untuk kedepannya kita nanti akan siapkan DOC, Pak. Memang benar. Cuma untuk saat ini ayam KUB saya belum produksi. Jadi nanti kedepannya memang kita akan siapkan DOC dan juga telur, Pak. Oh iya. Telur juga kita akan komersilkan, akan kita jual. Setelah itu juga nanti DOC kita akan jual juga, Pak. Iya. Tapi kalau nanti sementara ini misalnya dimintain tolong belinya di mana gitu kan, Masnya kan udah sering beli DOC-nya sendiri ya kan. Nanti kan masyarakat juga ini, Mas, pasti yang kapan di mana belinya gitu. Nah itu kan ya, Mas, silakan. Kalau untuk pembeliannya, Pak, relatif mudah, Pak. Di daerah saya juga ada di kota kabupaten Sirgi juga ada yang menyediakan. Bahkan di Balai BPTP juga ada, Pak. Oh ya. Nanti biar aku jawab gitu, Mas, kalau lewat YouTube itu ditanya pergi ke BPTP gitu kan. Iya. Mas, ya ini kan orang awam, Mas, saya itu. Jadi
kalau melihara ayam KUB, itu yang dipelihara itu yang jantan atau yang betina gitu? Jadi kalau untuk yang jadi primadona saat ini tuh Pak, rata-rata betinanya Pak. Wah, malah betinanya ya. Tapi kalau jantan Iya. katanya cepat besar. Kalau jantan kan dia bisa lebih khusus ke pedaging Pak kan. Nah, Oh, jadi beberapa peternak teman-teman ini ada yang hilangkan KUB dengan ayam Bangkok supaya didapat nanti postur yang memang besar kan gitu Pak untuk pedaging. Tapi kalau memang mau mempertahankan jalur murninya ya KUB dengan KUB. oh, iya. Mas ini apa? eh, Sudah berhasil kan? Jadi selama ini jualnya gampang nggak? Apa ke pasar? Kalau untuk menjualnya alhamdulillah kita punya rekan Pak, punya teman Oh, yang sanggup menampung berapapun. Jadi kayak teman yang ada di Kota Rampah, dia misalkan ada 250 ekor, dia mau jemput ke kandang, Pak. Ada juga oh, teman kita yang di tebing tinggi ini, daerah kita ini, dia berapapun mau dia dijemput di kandang hmm. untuk Enak ya, menjualnya. tinggal nunggu ya. Harga Iya, sudah bersaing lah kan gitu, kira-kira nggak repot ya, kan gitu. Nah, ini kan supaya untuk menginspirasi, wah nanti melihara itu sulit jualnya kan gitu Mas. Saya rasa kalau ayam kampung ini kan gampang lah jualnya ya kan Mas. iya, Ya apalah namanya mempunyai keunggulan rasa ya kan Mas. Nah, itu yang benar. tidak akan kalah. Jadi itu dulu Mas Rian Herbianda, jumpa Siap, Pak. apa inilah jumpa yang kedua dalam apa episode yang kedua. Mudah-mudahan ini yang memberikan awal inspirasi. Nanti para netizen semua menunggu proses produksinya, tips-tipsnya dari Mas Rian ini yang ditunggu. Wah, jadi kan ada kunci-kunci di bagian mana, ada magic box, kan gitu. Ada penetasannya. Nah, itu kalau saya nggak tahu, Mas. Saya sering lihat-lihat aja. Jadi nanti mudah-mudahan bisa menginspirasi, membimbing dari para rekan-rekan pemula. Biasanya begitu. Amin. Ya, Siap. terima kasih Mas Rian Herbianda. Malam-malam sudah dikawani lah ayam-ayamnya yang di belakangnya itu. Iya. Nah, mantap sekali Mas ya. Oke, Ya. terima kasih atas apa wawancara untuk malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.